Kondisi tertentu penggantian oli harus lebih dini. Oh, Ya. ada ini ya, ada syaratnya ya. Ada syarat, misal dipakainya tuh untuk ngantar sekolah, habis itu berhenti pulang. Itu juga harus penggantian oli lebih dini. Kok bisa? Nah, itu di buku servis kayak gitu. Ya. Cuman dia itu berpotensi mengalami apa? Terkontaminasi gitu. Ada kontaminan gitu loh, Pak. Nah, itu dari kontaminan itu kan ada bisa muncul endapan. Nah, endapan-endapan itu yang bisa mengganggu sirkulasi dari pelumasan mesin tadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang kita sudah standby di bengkel AHA Motor, Yogyakarta. Sobat AHPedia yang ingin servis mobil, terutama akan masuknya akhir Ramadan, berarti akan ada kegiatan mudik. Sebaiknya kendaraan diservis dulu biar tidak ada kendala di jalan. Menjadi sebuah ikhtiar ya. Nah, kemarin kita sudah ngebahas tentang oli. Kapan harus ganti oli? Nah, ini masih tentang oli. Tapi seperti apa yang mau kita bahas? Ayo kita cari dulu narasumber kita di siang hari ini. Mana dia? Ini dia di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Ya, ini Mas Wawan. Udah lama kita nggak buat video nih, Mas. Ya kan? Benar, Pak. Ini bulan puasa pertama nih kita buat video ya. Ya, bersama Wawan. Bersama Wawan. Kan kemarin udah. Iya, ada Mas Ardi ya. Iya, banyak itu, Pak. Oke. Mas Wawan, kemarin ada konten yang kita buat dan alhamdulillah sangat tinggi sekali penontonnya. Oh. Minat dari Sobat AHPedia tinggi, yaitu kapan harus ganti oli. Itu Kemarin. dengan Mas Hardi, ya sekitar 2-3 konten yang lalu kalau nggak salah, sebelum ini. Nah, Siap. Ini muncul pertanyaan lagi, Mas. Kan sekarang tuh ada oli yang 15.000 km ya? Oh iya, Ya, ada yang katanya. 10, ya, ada yang 10.000 km gitu kan ya? Ada yang 20.000 malah, Pak. Ada 20.000? Ya, Nah, bahkan ada komunitasnya, Pak. Kalau nggak salah namanya Long Drain apa gitu. Jadi dia komunitas orang-orang yang memang punya, memakai oli itu buat jangka panjang gitu. Dia nggak peduli dengan patokan-patokan. Gitu, Pak. Nah, Itu ada deh. oke. Ini muncul pertanyaannya gini, Mas. Ya. Kan mereka sudah pakai oli yang memang mungkin 10.000 km ya. Ada yang 15.000 atau di bawahnya. Pertanyaannya gini, ada nggak sih syarat-syaratnya kita itu memang harus segera mengganti oli? Berarti mengganti oli itu dalam waktu dini gitu ya? Oh iya, ada. Nah, ini gimana? Ada, Pak. Jadi ada ini, Pak. Kalau di dealer ya, di dealer bengkel resmi dari pabrikan itu kan sudah ada patokan ya, patokan penggantian oli. Itu biasanya secara umum itu di 10.000 km itu sudah harus ganti gitu. Atau 6 bulan. Kalau dari dealer-dealer bengkel resmi seperti itu. Terus kalau di AHA sendiri kan per 5.000 dan ganti. 3 bulan Atau 3 bulan gitu kan. Terus kalau mobilnya jarang dipakai banget baru 6 bulan 6 gitu bulan, ya. ya betul. Nah, itu kan kemarin yang dibahas kemarin Ya. Nah, saya ini mau menyampaikan teori aja sih, Pak. Ya. Teori itu apa ya? Memang benar apa yang benar yang mana sih gitu kan? Atau memang benar semuanya ini gitu kan? Nah, itu ternyata memang ada aturan khusus, Pak. Jadi ketika mobil itu digunakan dengan kondisi tertentu, penggantian oli harus lebih dini. Oh, Ya. ada ini ya, ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Dan memang harus mewajibkan mobil tersebut diganti olinya Diganti dini. lebih dini. Nah, apa itu? Dan kebanyakan itu lingkungan masyarakat kita tuh terjebak di situasi itu gitu, Pak. Makanya bengkel-bengkel tuh per 5.000. Karena kan kalau di bengkel kan cuma ngecek dari temuan di lapangan. Iya, betul. Kilometer sekian sudah sekian. Nah, ternyata itu tuh ada teorinya, Pak. Ada teorinya kalau memang kondisi itu tuh harus diganti gitu. Nah, apa saja tuh kondisinya? Ya. Itu salah satunya tuh kondisi jalan yang macet, Pak. Oh, jalanan macet. Jalanan macet. Itu Indonesia tuh ya? Indonesia Kota-kota besar kita ya? Iya, kita hampir semua lah di kota-kota sekarang tuh macet ya. Macet ya? Oke. Jadi efek macet itu membuat oli harus cepat diganti. Ya, benar. Apa hubungannya oli dengan macet? Oli, gini, kalau oli kondisi macet ya, Pak ya, Ya. itu kan putaran mesin tetap ini ya, tetap Hidup, berputar. iya berputar ya. Sedangkan jarak tempuhnya itu
masih sedikit masih ya, jauh. Benar. Terus kondisi berhenti kayak gitu tuh suhu itu selalu di titik yang tertinggi, Pak. Motor van kan kerja ekstra. Oh iya bener ya. Ketika jalan beda lagi kan ada angin dari depan. Oh betul. Nah itu Pak. Betul, jadi antisipasi karena peningkatan suhu yang drastis itu perlu dilakukan penggantian oli lebih dini tadi, Pak. Itu kalau dari pengetahuan saya. Kalau di buku servis memang ada aturan seperti itu. Di buku panduan itu, Pak. Terus selain itu mobil yang sering dipakai untuk ini, Pak, putaran tinggi. Putaran tinggi ini maksudnya ngegas digital misalnya nih, 5.000 RPM-nya sering kayak gitu tuh, Pak. Berarti ini perjalanan jauh atau jalanan yang menanjak? Jalanan menanjak termasuk, Pak. Termasuk ya? Jalanan menanjak itu termasuk karena bebannya tinggi juga. Beban kendaraan misalnya angkutan penuh misalnya itu kan berat itu. Itu juga harus dilakukan penggantian oli lebih dini. Kalau putaran-putaran mesin itu ya mungkin dari kebiasaan kita mengemudi. Kayak yang suka ngebut-ngebut gitu. Kan pasti kayak gitu, Pak. Berarti apa tadi? Apa saja yang terjadi termasuk kriteria RPM tinggi? RPM tinggi itu kan berarti dari kebiasaan kita mengemudi. Kebiasaan mengemudi. Dari suka ngegas itu tadi. Terus beban berat. Beban berat itu bisa karena tanjakan, bisa karena muatannya mobil, memang banyak, gitu kan ya. Gitu. RPM tinggi memicu kita mempercepat mengganti oli. Seperti apa ininya? Logikanya. Ketika kembali lagi ke suhu tadi, Pak. Suhu. Kan putaran tinggi itu memicu mesin itu cepat naik suhunya kan. Betul. Nah, itu salah satunya suhu. Yang kedua juga putaran olinya. Kan olinya lebih cepat berputar itu, Pak. Nah, kayak gitu. Baik. Terus selain itu malah ada kontranya, Pak. Kalau mobil stop and go aja nih, Pak. Misal dipakainya tuh untuk ngantar sekolah, habis itu berhenti, pulang. Itu juga harus penggantian oli lebih dini. Kok bisa? Nah, itu di buku servis kayak gitu. Mas saya gali nih, apa nih alasannya gitu. Baik. Sebagai seorang mekanik, apa yang menyebabkan orang yang suka cuma perjalanan pendek, balik lagi ke garasi, jalan lagi yang gitu, kok bisa harus ganti oli? Kalau sepengetahuan saya nih, kalau di Terawang gitu ya, Pak ya, itu kan suhunya tuh belum mencapai suhu ideal, Pak. Jadi katakanlah, ya mungkin tercapai suhu ideal, cuma itu nggak lama kan, nggak sampai mengoptimalkan suhu tertingginya, itu mobil sudah berhenti lagi, udah dingin lagi. Ntar nggak lama lagi panas dikit, parkir selama 20 jam kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi kualitas olinya itu cepat menurun kualitasnya, Pak. Kayak gitu, Pak. Nah, sebenarnya oli itu apa sih, Mas, tugasnya? Tugas yang paling utama selain dia melumasi. Kalau oli mesin ya, Pak ya. Iya, oli mesin nih. Oli mesin dengan transmisi kan berbeda. Transmisi matic dengan transmisi manual berbeda. Nah, kalau oli mesin itu tugasnya melumasi mekanikal pertama. Jadi kan untuk melumasi itu tadi. Cuman dia itu berpotensi mengalami terkontaminasi gitu. Ada kontaminan gitu loh, Pak. Nah, itu dari kontaminan itu kan bisa muncul endapan. Nah, endapan-endapan itu yang bisa mengganggu sirkulasi dari pelumasan mesin tadi, Pak. Kalau pelumasan terganggu kan sudah dikatakan pelumasannya nggak optimal, gitu, Pak. Nah, terus selain sebagai pelumas ya juga sebagai pendingin. Sebagai pembersih gitu tadi. Terus ada juga sebagai anti karat, gitu kan, anti korasi itu tadi. Siap. Gitu, Pak. Naik. Kembali ke kenapa kita harus mengganti dini oli. Nah, tadi kan sudah ada 3 ya? Iya. Tiga kriteria ya kita harus ganti dini. Nah, apakah masih ada kriteria lain selain itu? Saya ingat-ingat lagi, Pak. Ya, baik. Silakan. Oh iya, ada. Apa itu? Lingkungan, Pak. Lingkungan ada 2 lagi nih, Pak. Ada 2 lagi. Lingkungan yang berdebu itu berbeda dengan udara yang bersih, gitu, Pak. Ketika udaranya itu kotor, itu kan berpotensi saluran udara yang kotor itu masuk ke ruang bakar. Tapi kan ada filter ini, Mas. Filter apa? Filter udara. Benar. Ya. Filter udara. Terus ada filter udara, pernah kan dibahas ada bulu di map sensor. Oh iya, benar. Betul. Itu bulu segede itu loh, Pak. Bisa masuk ya? Lewat ya. Apalagi udara yang kecil. Wah. Debu. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi di buku servis juga ada itu. Kalau debu lingkungannya berdebu kayak di perkotaan yang banyak debu lah, kayak di gurun pasir atau mana, mungkin penggantiannya lebih dini karena nanti di ruang bakar itu kemarin kan dibahas tuh ya, yang ruang bakar ada
ada kotorannya itu kan, terus masuk ke oli. Nah, seperti itu. Kontaminasi lewat apa? Masuk ke olinya lewat silinder tadi kemarin itu, Pak. Wow. Nah, terus antisipasinya selain kita harus cepat mengganti oli, apa tidak ada cara lain untuk menghindari menambah saringan jadi double atau mengganti saringan yang khusus untuk debu-debu yang lebih? Nah, itu kan berarti kan kayak konsekuensi gitu loh, Pak. Kalau kita punya lingkungan yang bersih, misalnya, ya kita mungkin dapat oli itu awet. Mungkin dikatakan, oh oli saya awet, nggak ganti 5.000 oke-oke aja. Lah mungkin lingkungannya lingkungan yang bersih. Atau terus, dia cara berkendaranya juga baik, baik ya? kayak gitu. Dia nggak pernah bawa penumpang banyak Nah, gitu bisa ya? jadi, Pak. Jadi ada juga yang, nah oliku aja baru 3.000 udah keruh banget. Itu kan tanda beda-beda ya? Beda-beda Iya, kondisi betul. yang tadi itu. Sama satu lagi, Pak, yang belum tadi kan. Apa itu? Jenis bahan bakar, Pak, kualitas, Pak. Oh iya, ini Mas Ardi sering banget ngomong. Iya. Masalah, apa tadi, Mas Ardi pernah ngomong kemarin tuh, kalau nggak salah, kalau ada syarat dan ketentuan berlaku pada saat dia mobil baru ya, di dealer ya? Iya. Boleh dia akan mendapatkan fasilitas A, B, kalau bahan bakar yang digunakan sesuai dengan anjuran dari pabrik gitu ya? Iya, karena dealer kan pasti memperhitungkan, Pak. Nggak mungkin dong mengcover semua kejadian kalau orangnya ceroboh gitu loh. Kan maunya juga mobil awet, nggak sampai kita harus mengcover waranti atau apa gitu kan. Dari sisi bisnis loh. Iya. Tapi gitu, dari sisi teknik, apa hubungannya bahan bakar yang tidak spek dengan oli yang kotor? Nah, ini setahu saya, Pak ya. Ya. Setahu saya juga saya nanya-nanya sama ahlinya oli. Iya. Itu karakter oli itu ada namanya tuh sifat asamnya, Pak. Ada sifat asam. Kalau di luar negeri itu malah yang diunggulkan tuh kualitas tuh apa yang diunggulin tuh TBA. TBA atau apa ya? Apa ya TBA? Total Base Number, TBN. Oh, Total Base Number. Itu di situ tuh semakin tinggi angka base-nya, total base-nya itu semakin berkualitas. Kalau di luar negeri yang dipromo-promokan itu TBN. Itu TBN itu di mana dapatnya? Biasanya ada di kemasan. Bisa juga kita pakai ini, Pak. Kita searching aja nih. Oli merek itu dengan TBN-nya berapa gitu? 5W apa gitu kan, spek-speknya itu, api servisnya apa. Nanti kan ada ininya, listnya gitu. Iya. Itu biasanya bahasa luar. Terus gimana cara menentukannya yang TBN tertinggi atau gimana? Nah, itu biasanya tuh kalau TBN 10 tuh biasanya ada tuh, TBN 10 tuh sudah bagus. Kalau TBN 8 itu agak kurang gitu, Pak. Itu nanti tuh akan ini, Pak. Kan bahan bakar tuh ada sifat asamnya tadi, Pak. Kalau kualitasnya semakin bagus tuh semakin asam itu semakin berkurang. Jadi udah mendekati netral gitu, Pak. Kalau yang kualitasnya buruk itu asamnya asam banget gitu loh maksudnya. Ya mungkin bangetnya seberapa saya kurang paham juga. Intinya kerja oli itu lebih ekstra ketika harus berhadapan dengan bahan bakar yang tidak spek tadi. Terus kalau total base-nya tadi total base number-nya itu tinggi, itu kan sifat basanya tinggi, Pak. Asam ketemu basa kan lebih awet seperti itu. Logikanya seperti itu, Pak. Itu total base number itu kalau saya baca sih itu sifat basanya. Sifat basanya. Tapi untuk lebih tepatnya apa saya kurang paham juga. Oke, nanti kita cari bersama di Google atau kalau ada sobat Apedia yang paham bisa komentar ya. Nanti kita pin nih. Kalau jawabannya benar. Gimana mau tahu benar ya orang kita yang nggak tahu. Tapi nanti beliau bisa berbagi pengalaman mungkin ya. Mungkin kan ini, Pak. Kalau mungkin kan saya katanya tapi kan katanya orang yang tahu oli gitu. Tapi untuk sebenarnya seperti apa kan kita tetap butuh suara terbanyak. Mas Ardi, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Halo. Pak Taufik dan Mas Wawan. Sibuk, Pak Adi sibuk. Baik. Jadi ya itu tadi mungkin kita bisa melakukan survei kecil, Pak. Kita pakai oli yang apa, ketahanannya seberapa gitu loh. Mungkin pakai bahan bakar apa. Kita jangan takut lah untuk bereksperimen di mobil kita sendiri. Karena menurut saya ya mekanik terbaik itu ya pengguna. Karena dia yang berhadapan langsung dengan mobil itu setiap hari, Pak. Bener, Pak? Benar. Kalau dia mau mencatat jadikan data ya. Iya, apalagi kan kita punya komunitas Ahapedia. Terus banyak orang yang wah kita harus mencari tahu mana yang benar gitu loh. Itu kan sebuah kemajuan di bidang otomotif itu, Pak, ya, pengetahuan otomotif. Betul. Kayak gitu, Pak. Baik. Nah, jadi sudah dapat disimpulkan ada berapa? Akhirnya 5 ya? 5 kondisi ya? 5 kondisi yang membuat kita memang harus lebih cepat untuk mengganti oli. Nah, kalau kondisi 5 ini ternyata 0, tidak ada satupun, ya kan? Berarti keawetan oli itu akan lebih baik ya?
Maksudnya minyak yang digunakan adalah Iya. sesuai dengan spek. Banyak Iya. kalau dia harus 92, dia pakai 92 bahkan ya. Nah, Itu lebih ke arah bukan ronnya, Pak, ke Oh. arah aditifnya. Jadi ada bahan bakar yang nggak ada aditifnya. Kayak Pertalite itu nggak ada aditifnya. Jadi dia murni minyak gitu kan. Oh. Kayak gitu. Terus kalau yang pertama itu ada aditifnya. Aditif itu disesuaikan dengan kondisi bahan bakarnya tersebut, Pak. Jadi kan formulanya itu sudah diperhitungkan. Iya, iya, iya. Terus betul, kalau betul. dicampur gitu malah katanya bikin apa namanya cepat ada kotoran, Pak. Pertalite sama Pertamax gitu. Dicampur itu malah bikin nanti nggak itu bagus. hasil pembakarannya itu cepat ada kerak di ruang bakar. Oke. Ada koloid namanya. Oh. Oke. Baik. Nah, kembali ke judul tadi. Iya, apa yang itu menyebabkan kita harus dini mengganti Ada oli. 5 tadi. Ada 5. Nah, Seingatnya aja ya, Pak ya. ya. Pertama kan kualitas bahan bakar tadi. Ya. Terus pemakaian yang putaran mesinnya itu selalu tinggi gitu kan, kita harus hindari tuh. Yang suka ngebut-ngebut, kita Ya. kurang-kurangin lah gitu. Ya. Terus yang satu lagi apa? Suka ngebut kondisi lingkungan, udara ya. Ya, kondisi lingkungan, terus Terus tadi minyak yang digunakan, bahan BBM yang digunakan, ya, terus stop and go tadi iya, stop yang and nggak go. sampai panas terus sudah berhenti. ya, karena jaraknya terlalu pendek ya, cepat dia berhenti Terus ya, kondisi jalan yang macet ya, kondisi karena banyak. putaran mesinnya Oke. apa suhunya tuh lebih cepat di angka yang tertinggi terus gitu karena kondisinya berhenti. Baik, pertanyaan saya yang terakhir Mas Wawan. Iya, boleh. Pada saat kita menemukan satu di antara 5 tersebut adalah kebiasaan kita, umpamanya saya di di lingkungan yang macet, perkotaan gitu kan ya. Yang tadi saya pakai oli 10.000 km tuh standarnya. Iya benar, Pak. Jadi saya ganti oli berapa? Kembali ke 5.000 atau bagaimana cara biar saya hati-hati? Nah, kita bisa pakai patokan, Pak. Oke. Kalau kita nggak bisa mengetahui kualitas oli secara visual Ya. atau secara ngecek di lab, Ya. itu kan kita Betul, susah. betul, nggak Itu bisa. harus kita pakai patokan itu tadi, Pak. Oh, 5.000 atau 5.000 kilometer ya? 5.000 kilometer atau 3 bulan. 3 bulan. Itu di buku servis ada juga. Oh. Di buku apa panduan pemilikan Iya, itu ada catatan khusus lah pemakaian berat itu. Nanti ada daftarnya apa saja yang perlu dimajukan Oke. servisnya kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya sih mending ini cek kualitas. Cek Kalau kualitas saya ya. kan beda nih, Pak. Saya biasa mengetahui oli kualitas udah buruk, kualitas masih bagus seperti apa saya tahu gitu kan. Pernah lihat itu, teksturnya juga tahu. Kalau orang suruh ngecek kan dia itu kan sifatnya tuh apa namanya ya? Relativitas ya, Pak ya. Ketika itu olinya hitam, hitamnya hitam seperti apa gitu kan. Terus kalau olinya mengental, kental yang seperti apa? Itu kan susah untuk dipatokan disamaratakan itu satu rasa itu kan susah. Tapi ada satu pertanyaan juga nih jadi muncul Mas. Iya. Pada saat kita menggunakan oli, Iya. sudah mendekati titik 5.000 km. Itu saya merasa performa mobil jadi menurun. Nah itu makanya kalau saya nih, apalagi kan kondisi-kondisi tertentu itu tuh susah dihitung secara matematik ya. Iya. Itu kan kalau sudah ada performa menurun, terus kita cek statistik kok warnanya Iya, coklat hitam itu ya. ganti aja, ngapain nunggu-nunggu. Oke, benar Kalau ya. saya kayak gitu sih. Iya, akhirnya seperti yang Mas bilang tadi, yang owner dari kendaraan itu adalah mekanik terbaik gitu ya. Iya benar gitu. Harus berani gitu. Iya, berarti dia bilang ke si Mas Ardi, mobil saya udah telat tenaganya udah turun. Ganti oli deh. Iya benar. Berapa, Pak? Udah 4.000. Oh iya, tinggal 1.000 lagi. Kecuali memang olinya selalu baik gitu kan. Kan kemarin pernah buka cover tank iya, itu yang iya, bersih iya. itu kan. Bersih, ya, bersih. Penggantiannya ternyata berapa kilometer tuh, Pak? Iya. 3.000 apa berapa tuh? Dia per 3.000 dia ganti oli. Ya. Itu kan ya itu sebuah menjadi data gitu, Pak. Ya mungkin kualitas rumahnya seperti apa kita kurang tahu juga. Apalagi lingkungan yang banyak berdebu. Iya, benar. Terus Apakah bahan dia bakar tidak kita pernah menemukan jalan macet nah, gitu ya? seperti itu, Pak. Oke. Jadi ya Siap. konteks kondisional banget lah. Oke. Kayak gitu, Pak. Cocok. Sobat APedia sudah paham kan kapan harus mengganti oli, kenapa harus dini gitu Iya, ya? benar. Nah, jadi cek kembali kepada Jangan pelit. jangan pelit. Jangan pelit. Iya. Pak Ardi. Jangan pelit kata Mas Ardi 100.000 sebulan. Iya. Kalau untuk oli-oli yang biasa ya. Iya, benar. Karena ada juga oli yang 700.000 sampai 1 juta loh, Mas. Wah, iya, itu Iya. bedanya apa itu, Pak? Ya, nah, nanti kita bahas lagi ya. Oke, siap, Pak. siap. Baik, terima kasih Mas Wawan. Siap. Terima kasih sahabat AHPedia dan Pak Topik yang sudah memediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.